Oke, selamat datang kembali. Di depan kita ini udah ada naskah yang menarik banget. Judulnya Rinjani and the Heavenly Garden. Bener. Misi kita kali ini, kita mau coba bongkar bareng-bareng isi cerita fantasi ini. Kita lihat apa sih yang bikin dia spesial. Premisnya, seperti yang kita tahu, cukup klasik ya. Ada seorang gadis, umur 12 tahun, super penasaran dari Gunung Rinjani, tiba-tiba terpilih jadi pelindung dunia magis. Pertanyaannya bukan cuma apa yang terjadi, tapi kenapa cerita ini asyik buat kita bedah? Mari kita mulai. Iya, dan kalau kita lihat sekilas, semua elemen fantasi klasik tuh ada di sini. Ada hero's journey, dunia tersembunyi, pertarungan terang lawan gelap gitu kan? Betul. Jujur aja, ini resep yang bisa jadi klise banget. Tapi yang bikin saya tertarik itu gimana penulisnya ngeramu semua itu jadi sesuatu yang terasa segar. Oh, oke. Fokusnya tuh bukan cuma di petualangannya, tapi di perkembangan Rinjani. Dari anak biasa yang impulsif, jadi sosok penyelamat yang bijaksana. Nah, perjalanan ke dalamnya ini yang mau kita gali. Oke. Mari kita langsung lompat ke awal ceritanya. Kita kenalan sama Rinjani. Si tokoh utama. Gadis 12 tahun, karakternya digambarin liar, bebas, dan rasa ingin tahunya tuh kayaknya nggak ada habisnya. Suatu pagi, dia jalan-jalan, menjelajah sedikit lebih jauh dari biasanya, terus nemu sesuatu yang aneh. Apa tuh? Sehelai bulu emas. Melayang-layang gitu. Tanpa pikir panjang, dia langsung ngejar. Spontan banget. Nah, ini dia panggilan petualangan yang menurut saya cerdas banget. Kenapa tuh? Daripada pakai ramalan kuno atau pesan misterius yang, ya ampun, klise banget. Haha, iya juga. Penulisnya malah pakai objek yang benar-benar memancing rasa ingin tahu alami seorang anak. Masuk akal. Jadi tindakan Rinjani itu terasa otentik. Lahir dari karakternya bukan karena plot harus jalan, gitu loh. Dia nggak dipaksa takdir, tapi dia milih buat ngikutin penasarannya. Itu beda tipis tapi penting ya? Penting banget. Dan bulu emas itu kalau kita perhatiin, nanti muncul lagi di akhir. Jadi ini bukan detail acak. Oke. Jadi pengejaran itu ngebawa dia ke sebuah gua tersembunyi. Di sana dia nemu portal berkilauan dan masuk ke dunia lain. Langsung aja ya. Naskahnya ngegambarin dunia ini indah banget loh. Namanya Taman Surgawi atau Heavenly Garden. Langitnya lavender, mataharinya ada 2, rumputnya perak. Pohonnya daun kristal. Bener-bener kayak mimpi kan? Dan di dunia mimpi inilah dia langsung ketemu pemandunya, Luto. Makhluk mirip perang-berang yang bisa ngomong. Tentu. Ini pola pemandu magis yang sering kita lihat. Fungsinya jelas, buat ngasih penjelasan ke Rinjani dan juga ke kita sebagai pembaca. Tapi dibikin ngegemesin ya? Betul. Jadi kita nggak ngerasa kayak lagi dikasih kuliah. Dan Luto ini efisien banget. Maksudnya? Dia nggak buang-buang waktu, nggak ada basa-basi, langsung nunjuk ke langit, nunjukin masalahnya. Oh, yang kabut hitam itu? Tepat. Salah satu matahari mulai dirayapi kabut hitam. Keseimbangan taman terancam. Betul, nggak ada jeda sama sekali. Luto langsung bilang kalau Rinjani ini bukan anak yang kebetulan nyasar. Portal itu cuma bisa dilewatin sama mereka yang dipilih oleh cahaya. Jadi, dalam sekejap, status Rinjani langsung berubah. Dari anak tersesat, Jadi sosok dengan tujuan besar. Bahkan sebelum dia sendiri paham tujuannya apa. tapi masalah itu emang udah nungguin dia. Wah, oke. Ini ngubah dinamika cerita. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara pulang, tapi oke, apa yang harus aku lakuin di sini? Dari situ, Lutung ngebawa dia ke Hearthstone, batu jantung. Intinya dunia itu. Perjalanannya sendiri udah magis. Ya, naskahnya ngegambarin jalan setapak yang kayak hidup. Ngerespons langkah Rinjani, bahkan pohon-pohonnya katanya bisa nyimpen jejak jiwa atau memori. Nah, detail ini penting. Rinjani bisa dengar suara tawa anak-anak pas nyentuh batang pohon. Ini cuma buat hiasan aja atau ada makna lain? Menurut saya sih ini bukan sekedar hiasan. Ini fondasi tematik yang kuat banget. Oh ya, Penulis dari awal udah nanamin ide kalau di dunia ini emosi dan ingatan itu punya wujud fisik, punya energi. Pohon yang nyimpen memori itu bukan cuma detail keren, tapi juga semacam pertanda. pertanda soal apa? Soal sumber kekuatan Rinjani nantinya. Dunia ini seolah-olah ngasih tahu dia, di sini perasaanmu tuh berarti. Dan itu kebukti pas dia nyentuh Hearthstone kan? Tepat sekali. Batunya kayak ngomong sama dia, nyapa dia sebagai penjaga atau guardian. Di titik ini apa dia udah nerima takdirnya gitu aja? Saya rasa ini lebih ke momen penobatan simbolis. Dia dikasih gelar, dikasih energi, tapi dia belum benar-benar paham artinya jadi penjaga. Kayak dikasih kunci mobil tapi belum bisa nyetir. Persis.
Dia tahu perannya, tapi belum tahu cara ngejalaninnya. Nah, disinilah taruhannya dinaikin lagi. Luto ngejelasin kalau Taman Surgawi ini titik keseimbangan antar dunia. Jadi kalau taman ini runtuh, Dunia Rinjani, dunia kita, semuanya kena imbasnya. wah, nah ini dia pertarungan pertamanya. Lawan monster yang namanya Hollow Root Beast. Ini bagian yang menurutku paling beda dari cerita lain. Kenapa tuh? Dia kan nggak dikasih pedang atau diajarin sihir api gitu. Enggak sama sekali. Luto malah nyuruh dia pakai cahaya dari dalam dirinya. Rinjani bingung kan? Terus dia fokus ke kenangan terhangatnya. Ingatan soal neneknya yang lagi dongeng. Dan berhasil. Cahaya yang muncul dari kenangan itu ternyata bisa memurnikan monsternya, bukan ngancurin. Persis. Ini titik balik yang ngebedain Rinjani dari banyak cerita fantasi lain. Penulis secara gamblang ngedefinisiin ulang konsep kekuatan. Maksudnya gimana? Di sini, cahaya itu bukan sihir suci atau elemen, tapi manifestasi dari emosi positif, kenangan cinta. Artinya, kekuatan Rinjani itu sebanding lurus sama kemanusiaannya. Oh, semakin dia terhubung sama hatinya, semakin kuat cahayanya. Tepat. Ini bikin kekuatannya terasa personal banget dan dekat sama kita. Dia nggak ngelawan pakai agresi, tapi pakai empati. Oke, jadi kekuatannya lahir dari emosi. Tapi kan kekuatan kayak gitu belum teruji. Bisa jadi nggak stabil. Aku penasaran, gimana naskah ini nguji Rinjani biar dia benar-benar paham kekuatannya? Nah, pertanyaan bagus. Cerita ini nggak lebiarin Rinjani langsung jadi pahlawan super. Dia harus lewat proses pendewasaan yang terstruktur. Lewat serangkaian ujian. Bukan soal insting lagi ya, tapi pemahaman dan kontrol. Betul, yang pertama itu Danau Cermin Kenangan atau Mirror Lake. Oh iya, di danau itu, dia ngelihat masa lalunya. Pas neneknya cerita, terus sekilas masa depannya, di mana dia lagi berantem lawan kegelapan. Dia juga nemu tongkat cahaya di situ. Itu lebih dari sekedar mesin waktu visual. Danau itu alat buat introspeksi paksa. Maksudnya? Dia harus lihat siapa dirinya dulu dan siapa dirinya nanti, biar bisa nerima siapa dirinya sekarang. Ini soal nyatuin identitas. Dan tongkat itu? Simbolis, dia nerima warisan dari penjaga sebelumnya. Dia sadar dia bukan yang pertama. Habis itu dia masuk ke hutan bisikan, ketemu roh penjaga pertama, Elara. Di sini dia dapat pelajaran penting lagi. Cahaya penjaga itu bukan senjata, tapi alat buat menyembuhkan. Ini kayak ngulang pesan dari pertarungan pertama ya. Benar, ini penegasan. Kalau pertarungan pertama itu prakteknya, pertemuan dengan Elara ini teorinya. Elara ngasih fondasi filosofis di balik kekuatannya. Biarin Rinjani nggak salah guna. Tepat, tujuannya bukan ngalahin kegelapan, tapi mulihin apa yang dirusak kegelapan. Dia itu dokter buat dunianya, bukan prajurit. Oke, dan puncaknya ada 3 ujian di Path of Echoes. Keberanian, kejernihan, sama welas asih. Ujian keberaniannya cukup standar sih, ngadepin binatang api, tapi yang ujian kejernihan, jalan di koridor cermin yang nunjukin ketakutan terbesarnya, itu lebih psikologis. Jelas, ujian keberanian nguji fisik, tapi ujian kejernihan nguji mental. Musuh terbesarnya di sini ya dirinya sendiri. Keraguannya. Rasa takutnya nggak cukup baik, perasaan kalau dia cuma anak kecil yang nyasar. Dia bisa lolos bukan dengan ngancurin cerminnya, tapi dengan nerima semua bayangan itu sebagai bagian dari dirinya. Kemenangannya adalah penerimaan diri. Nah, ujian ketiga ini yang paling bikin aku terkesan. Ujian welas asih. Yang di Taman Layu itu. Iya, dia nyembuhin taman itu bukan pakai sihir, tapi cuma dengan duduk, dengerin, dan nemenin makhluk-makhluk di sana. Jujur ya, apa ini nggak terlalu pasif buat seorang pahlawan? Rasanya sedikit anti klimaks. Pertanyaan yang bagus banget. Di cerita lain, mungkin iya bakal kerasa anti klimaks. Tapi dalam konteks cerita ini, itu adalah puncak dari semua yang dia pelajari. Oke, coba jelasin. Penulisnya kayaknya sengaja mau ngedefinisiin ulang apa itu kepahlawanan. Ujian pertama itu soal apa yang bisa kamu lakuin. Ujian kedua soal apa yang kamu pikirin tentang dirimu. Dan yang ketiga? Ujian ketiga itu soal gimana kamu bisa hadir untuk orang lain. Ini bentuk kekuatan yang paling halus, tapi mungkin paling susah. Ini negasiin kalau kepahlawanan Rinjani bukan soal menaklukkan, tapi memulihkan. Aku setuju sekarang. Ujian-ujian ini benar-benar ngebentuk dia lapis demi lapis ya. Banget. Setelah semua itu, dia akhirnya siap buat konfrontasi besar. Dia dan Luto sampai di Sanctuary Tree, pohon suaka, yang ternyata udah sekarat.
Disinilah musuh utamanya muncul. Sosok bertudung yang misterius. Dan dialog pertamanya itu menarik banget. Dan nuduh cahayanya Rinjani sebagai tirani. Nah, ini dia. Ini bukan penjahat yang cuma pengen berkuasa. Dia punya ideologi. Ini ngebuat pertarungannya jadi lebih dari sekedar adu jotos ya. Jelas, ini jadi pertarungan filosofis. Klaim si antagonis ini ngegoyahin fondasi hitam putih cerita. Apa cahaya yang absolut itu selalu baik? Apa tatanan yang sempurna justru menekan hal lain, kayak kekacauan? Betul. Musuh ini nggak lihat dirinya sebagai perusak, tapi penyeimbang. Dia lihat cahaya sebagai kekuatan yang mau nyeragamin semuanya. Ini bikin musuhnya jauh lebih kompleks. Pertarungan epik pun terjadi. Rinjani pakai semua yang udah dia pelajarin, kekuatan ingatan, keberanian, welas asih, buat mulihin pohon suaka. Dan dia menang. Sebagai hadiah, taman ngasih dia Heart Bloom, bunga kristal. Ini semacam medali ya? Tapi udah nerima Rinjani sebagai penjaganya. Oh, jadi dia nggak menaklukkan tapi berharmoni. Tepat. Tapi setelah itu, roh penjaga ngasih peringatan yang, wow, seram juga. Kegelapan yang dia lawan sekarang tahu soal dunianya dan bakal ngikutin dia pulang. Persis. Kemenangannya malah ngebuka pintu ke masalah yang lebih besar. Ancaman itu sekarang udah ngarah ke rumahnya. Itu konsekuensinya. Dengan jadi cahaya yang begitu kuat, dia juga jadi target yang jelas buat kegelapan. Dan ini ngebawa kita ke akhir naskah. Rinjani tiba-tiba bangun di tempat tidurnya, semuanya kerasa kayak mimpi. Tapi ada satu bukti fisik, Kalung pemberian Luto. masih ada di lehernya. Ini fase kembali ke dunia biasa dalam struktur perjalanan pahlawan. Dia harus coba nyatuin pengalaman luar biasanya ke kehidupan normal. Tapi, ya, nggak mungkin berhasil sepenuhnya. Dia udah berubah. Dan kehidupan normalnya emang nggak lama. Beberapa hari kemudian, Luto tiba-tiba muncul di kamarnya. Di dunia manusia. Nah, ini signifikan banget. Kenapa? Ini nunjukin kalau selubung antara dua dunia makin tipis. Apa yang terjadi di satu dunia, sekarang gampang tumpah ke dunia lain. Tanggung jawab Rinjani jadi 2 kali lipat. Melindungi dunia magis dan dunianya sendiri. Bener. Dan naskah ini ditutup dengan cliffhanger yang bikin gemes. Rinjani setuju balik lewat portal dan langsung hadap-hadapan sama musuh lamanya. Tepat pas memulai berantem. Sehelai bulu emas yang sama kayak di awal muncul di antara mereka. Terus, selesai, bersambung. Akhir yang ngegantong itu, apalagi dengan munculnya lagi bulu emas, bener-bener ngegasin tema utama cerita ini. Apa tuh temanya? Tugas pahlawan itu siklus, gak pernah benar-benar selesai. Keseimbangan itu bukan kondisi statis yang bisa dimenangin sekali, tapi harus terus dijaga. Dan bulu emas itu? Bisa berarti banyak hal, panggilan baru atau mungkin pertanda kekuatan ketiga. Yang jelas, cerita Rinjani masih panjang. Jadi setelah kita bongkar semua ini, cerita Rinjani ini sebenarnya bukan cuma soal petualangan fantasi ya. Bukan. Ini tentang nemuin kekuatan di tempat paling nggak terduga. Di dalam hati, di dalam kenangan. Dan tentang gimana tanggung jawab besar bisa ngubah seorang anak jadi pahlawan dengan caranya sendiri. Betul. Cerita ini ngingetin kita kalau kekuatan sejati itu seringkali bukan soal seberapa keras kita bisa mukul, tapi seberapa dalam kita bisa ngerasain dan memahami. Baik diri sendiri maupun orang lain. Keberanian terbesar Rinjani itu bukan pas dia ngelawan monster, tapi pas dia berani ngadepin keraguannya sendiri dan milih welas asih di atas segalanya. Sebuah pesan yang kuat dan disampaikan dengan indah banget lewat naskah ini. Dan saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir buat direnungin. Silakan. Ingat antagonisnya, dia ngaku sebagai keseimbangan. Coba deh kita anggap argumennya itu valid sesaat. Ini munculin pertanyaan yang cukup provokatif. Apa cahaya itu selalu mutlak baik dan kegelapan itu selalu mutlak jahat? Atau mungkinkah keseimbangan sejati di alam semesta ini justru butuh keduanya buat ada dalam tarian yang nggak pernah selesai? Cerita ini belum ngejawab itu, dan mungkin itu intinya. Jadi kita dibiarin mikir sendiri. Tepat. Apa jadinya kalau musuh yang kita hadapi ternyata punya argumen yang valid dari sudut pandang mereka, dan kita dipaksa buat mempertanyakan lagi keyakinan kita sendiri soal apa itu baik?